Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran pembahasan soal mata kuliah pengantar sains data bersama saya Kansa Putri Indira. Semoga video ini bisa membantu teman-teman semua untuk mengerjakan soal ujian maupun untuk kebutuhan belajar mandiri. Mohon maaf jika ada salah kata atau ada kekurangan dalam video ini dan semoga bermanfaat. Oke, halo semuanya. Kali ini kita mau membahas soal-soal yang berkaitan dengan pendahuluan statistika dan peluang. Oke, sepertinya sih harusnya kalian semua udah belajar ini dari SMA ya, tapi di kuliah ini ada tambahan teori yang mungkin belum pernah kalian temuin dan gak familiar dari SMA. Dan seharusnya kalian udah baca ya dari matrikulasi kemarin. Dan kali ini kita mau bahas soal-soal sederhananya aja. Oke, coba kita lihat dari soal yang pertama. Di sini dia bilang metode yang digunakan untuk mengumpulkan, meringkas, menyajikan, melakukan pengukuran pemusatan, dan penyebaran data untuk mendapatkan informasi yang lebih menarik dan mudah dipahami itu disebut apa? Nah, ini tuh adalah definisi dari statistika deskriptif ya. Nah, bedanya kalau misalkan statistika inferensi ini itu tuh untuk mengambil kesimpulan gitu. Jadi, metode yang digunakan untuk membuat generalisasi atau menarik kesimpulan tentang populasi berdasarkan sampel data yang kita punya gitu. Beda sama statistika deskriptif gitu. Lebih beda lagi sama ruang sampel sama populasi sama statistik gitu ya. Kalau ruang sampel ini kan banyak kumpulan kemungkinan yang bisa terjadi dari suatu percobaan gitu. Populasi itu berarti ya populasi gitu. Kalau statistik itu adalah ukuran yang menggambarkan karakteristik dari data atau sampel gitu. Oke, lanjut yang kedua. Dua buah kejadian dikatakan mutually eksklusif atau saling lepas apabila dua kejadian ini tidak mempunyai irisan. Jadi mereka ini independen. Jadi kejadian satu dan kejadian yang lainnya itu enggak saling memengaruhi gitu. Oke, terus yang ketiga, total keseluruhan observasi yang diamati baik berhingga maupun tak berhingga disebut apa? Disebut populasi ya. Gitu. Ini definisi dari populasi. Kayak gitu. Oke, terus yang B. Data kuantitatif yang mempunyai angka 0 absolut disebut. Nah, ini tuh adalah definisi dari data yang berskala rasio gitu. Bedanya kalau misalkan gak absolut tuh apa? Kalau gak absolut itu berarti data berskala interval. Nah, absolut atau enggaknya itu maksudnya apa? Kalau misalkan 0 absolut itu berarti beneran ada nilainya 0 gitu. Contohnya apa? Contohnya kayak suhu. Suhu kan bisa ya, suhu 0 derajat. Terus misal nilai IQ 0 juga bisa gitu. Jadi beneran ada nilainya. Nah, itu data berskala rasio. Kalau misalkan data berskala interval, nilai 0 itu maksudnya nggak ada. Contohnya apa? Contohnya gajinya 0 berarti ya nggak ada gajinya gitu. Terus berat badan, misal berat badannya 0 berarti nggak ada berat badannya. Kayak gitu ya kira-kira gitu. Kayak terus yang ini diberikan sampel berukuran 10 dengan nilai-nilai sebagai berikut ya. Pernyataan yang betul terkait data tersebut adalah, oke, ini kita bisa langsung cek satu-satu aja rata-ratanya, jangkauannya, mediannya, dan yang lainnya ya. Ini semuanya udah dipelajarin di SMA. Median itu caranya kalian tinggal urutin datanya terus ambil nilai yang di tengah ya. Mungkin gak perlu aku contohin lagi. Jangkauan itu adalah nilai terbesar dikurang sama nilai yang terkecil. Yang mana dalam hal ini nilai terbesarnya itu 9, nilai terkecilnya itu 1. Jadi 9 dikurang 1 sama dengan 8 kayak gitu. Kayak gitu ya. Oke, masih di materi yang sama. Coba kita bahas soal cerita ini. Di sini dia bilang, sebuah platform edukasi daring EdTech yang memiliki 500.000 pengguna aktif di seluruh Indonesia ingin mengevaluasi efektivitas fitur kuis interaktif mereka. Tim analis data memutuskan untuk menarik data secara acak dari 5.000 pengguna yang aktif menggunakan aplikasi selama 1 bulan terakhir. Dari proses analisis terhadap 5.000 data tersebut, ditemukan bahwa rata-rata waktu yang dihabiskan pengguna pada fitur kuis adalah 45 menit per hari. Tim manajemen kemudian mengutip angka 45 menit per hari ini dalam presentasi investor sebagai acuan rata-rata durasi penggunaan kuis untuk seluruh pengguna di platform mereka. Oke, mungkin kalau misalkan kalian masih kurang mudeng, coba di pause dulu aja videonya dan baca lagi
paragrafnya ya. Oke, kita lihat dari nomor 1. Berdasarkan narasi di atas, definisikan dengan jelas mana yang bertindak sebagai populasi dan mana yang bertindak dengan sebagai sampel. Oke, nah sampel ini kan adalah yang kita ambil dari populasi ya, gitu. Yang mana di sini populasi yang dimaksud itu apa? Ini ya, 500.000 pengguna aktif, gitu. Nah, sampelnya ini berarti yang mana? Yang ini ya, tim analis data memutuskan untuk menarik data secara acak dari 5.000 pengguna yang aktif. Jadi, sampelnya ini adalah si 5.000 pengguna yang aktif ini ya, 5.000 pengguna yang diambil secara acak gitu. Oke, dari 500.000 pengguna. Oke, terus yang kedua, apakah angka 45 menit per hari yang dihitung oleh analis tersebut merupakan sebuah parameter atau statistik? Justifikasi alasan Anda. Coba kita lihat ya penjelasan mengenai kalimat 45 menit per hari ini. Di sini dia bilang ditemukan bahwa rata-rata waktu yang dihabiskan pengguna pada fitur kuis adalah 45 menit per hari dari 5.000 pengguna ini. 5.000-nya juga dari 500.000 gitu. Oke, nah ini tuh berarti masuknya statistik. Kenapa? Karena ini tuh diambil dari sampel, bukan dari populasi gitu. Kalau misalkan parameter itu langsung diambil dari si populasi ini 500.000, yang mana nilainya sendiri tuh nggak bisa kita pastiin secara pasti, kecuali beneran 500.000 ini kita ambil datanya. Jadi kita cuma bisa bikin estimasinya atau penduganya aja buat parameternya berdasarkan statistiknya. Jadi nomor 2 ini jawabannya adalah statistik gitu, karena dia dari 45 menit per hari ini dari sampel 5.000 pengguna ini. Oke, terus yang ketiga, mengapa tim analis lebih memilih mengambil data acak sejumlah 5.000 pengguna dibandingkan mengobservasi seluruh pengguna aktif? Ya kenapa? Karena ya mungkin dari 500.000 pengguna aktif ini itu kan banyak banget. Jadi karena kebanyakan dan mungkin agak menyusahkan dan menyulitkan gitu ya kalau misalkan kita ngambil data langsung kita sensus dari 500.000 ini. Jadi kita ambil sampelnya aja 5.000 ini gitu. Kenapa? Biar pertama mempercepat waktu, terus yang kedua ya mempercepat pengambilan kesimpulan, terus bisa juga menghemat ini ya biaya gitu. Biasanya kalau misalkan kita itu ada penelitian, itu ada biaya yang harus kita keluarin. Nah, kalau misalkan orangnya ini banyak banget, kan biayanya jadi lebih tinggi juga gitu. Jadi kita ambil sampel aja 5.000 gitu. Nah, oke. Nah, di sini ada kesalahan yang dilakuin sama si tim manajemen ini. Apa kesalahannya coba? Di sini dia bilang tim manajemen ini kemudian mengutip angka 45 menit per hari ini dalam presentasi investor sebagai acuan rata-rata durasi penggunaan kuis untuk seluruh pengguna di platform mereka. Jadi di sini mereka tuh ujuk-ujuk menggunakan ini statistik 45 menit per hari sebagai presentasi investor, sebagai ini acuan rata-rata durasi penggunaan kuis untuk seluruh pengguna di platform mereka. Nah, sedangkan ini kan cuma diperoleh dari 5.000 pengguna yang aktif ini doang kan. Yang mana 5.000 ini aja cuma berapa persen dari 500.000. Jadi nggak bisa kita ujuk-ujuk ngambil kesimpulan. Karena kalau misalkan kita ngambil statistik dari data sampel itu ada errornya pasti begitu. Jadi salahnya tuh di sini, dia tuh langsung ambil kesimpulan gitu aja buat populasinya. Kayak gitu ya buat soal ini. Oke, sekarang kita masuk ke soal peluang ya. Ini pasti kalian semua udah belajar di SMA, tapi coba kita kerjain soal-soalnya dikit buat lihat kalian masih inget atau enggak nih. Oke, coba kita lihat dari yang nomor 2 ya. Di sini dia bilang akan diatur tempat duduk untuk 5 pria dan 4 wanita dalam satu baris yang sama. Sedemikian sehingga wanita yang menempati tempat duduk bernomor genap. Oke, berapa banyak susunan tempat yang mungkin? Oke. Nah, jadi di sini kan tempat duduk buat 5 pria dan 4 wanita dalam satu baris yang sama. Terus si wanitanya ini mau di tempat duduk yang bernomor genap. Berarti kan ada 9 tempat duduk ya, karena ada 9 orang. Kalian bayangin ada 9 tempat duduk, berarti mungkin kalau aku gambar kayak gini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ada 9 tempat duduk. Terus sedemikian sehingga wanita yang menempati tempat duduk itu bernomor genap. Jadi intinya ini selang-seling ya, pria sama wanita ini selang-seling, berarti kayak pria wanita. Oke. Di sini yang buat wanita aku merahin ya. Ini buat wanita. Terus ini buat yang pria. Nah, ya udah, ini ada berapa banyak susunan tempat yang mungkin?
Nah ya udah, ini kan buat yang wanita, karena di sini ada 4 tempat yang bisa diacak-acak, berarti yang wanita itu susunannya ada 4 faktorial gitu. Ini materi SMA ya, lagi-lagi yang wanita ini banyak susunannya ada 4 faktorial. Terus yang pria ini berarti ada 5 tempat ya, 5 tempat yang bisa diacak dimanapun, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Ya udah, berarti 5 tempat ini kalau misalkan kita acak posisinya itu ada sebanyak 5 faktorial kayak gini. Ya udah, yang wanitanya posisinya ada 4 faktorial, prianya posisinya ada sebanyak 5 faktorial. Berarti buat sebangku ini, sejajaran ini, itu totalnya ada 5 faktorial dikali 4 faktorial gitu. Nih ya, yang mana nih hasilnya bakal jadi sama dengan 5 faktorial itu kan 120 dan 4 faktorial itu 24. Ini bakal jadi sama dengan 2880 kayak gini. Jadi jawabannya yang C gitu. Terus yang nomor 3, misalkan sepasang dadu yang fair dilemparkan sebanyak 1 kali, berapa peluang bahwa total nilai yang muncul adalah kelipatan dari 5? Oke, nah ini yang ditanya peluang ya. Peluang itu kan kayak gimana? Rumusnya probabilitas nih. Ini sama dengan NA per NS gini ya. Rumus dari peluang. Yang mana NA ini adalah banyak kejadian yang kita harapkan. Yang mana di sini yang dalam konteks ini NA-nya ini berarti banyak kejadian total nilai yang muncul adalah kelipatan dari 5. Itu NA-nya. Nah, NS-nya itu adalah banyak kejadian yang mungkin terjadi gitu. Yang mana kalau misalkan sepasang dadu kita lempar, itu ada sebanyak 6 dikali 6 alias 36 sampel gitu. Jadi NS-nya itu 36. Kayak mungkin kalian familiar sama tabel yang ini ya, yang kayak ada 11, terus ada 12 gitu, terus di sini ada 121 dan seterusnya sampai ntar di sini ada 66 kayak gini ya. Nah, ini totalnya ada 36. Nah, buat ngitung NA-nya ya udah berarti harus kita jabarin gitu. Oke, NA-nya ini kan kelipatan dari 5 ya. Jadi peluang bahwa total nilai yang muncul adalah kelipatan dari 5. Oke, aku langsung jabarin aja. Kalian mungkin untuk memudahkannya bisa gambar tabel yang kayak aku tulis tadi. Tapi di sini aku mau langsung aja. NA-nya ini kan berarti bisa kelipatan 5 itu kan berarti pertama bisa jumlahnya 5 ya. Jadi bisa 14, terus 41, terus ada 23 dan 32, gak ada lagi kan. Oke. Nah, ini buat yang jumlahnya 5. Terus yang kelipatan 5 apalagi? 10 ya. Ya kan? Jadi buat yang jumlahnya 10 itu sekarang ada 46, terus ada 64 dan ada 55. Kayak gini. Oke. Yang mana ini totalnya ada berapa nih? Ada 1 2 3 4 5 6 7 kemungkinan yang menghasilkan total nilai yang muncul adalah kelipatan dari 5 ini. Ya udah, berarti NA-nya sama dengan 7 gitu. Ya udah, jadi probabilitas total nilai yang muncul adalah kelipatan dari 5 itu adalah sama dengan 7/36 kayak gitu. 7/36, atau kalau misalkan di desimalin itu hasilnya sama dengan 0,194. Oke, lanjut soal nomor 4. Seorang ketua dan seorang bendahara harus dipilih dari kelompok mahasiswa yang terdiri dari 50 orang. Berapa banyak pilihan yang mungkin untuk mengisi 2 jabatan tersebut? Oke, jadi kita mau milih seorang ketua dan seorang bendahara dari 50 orang. Terus berapa banyak pilihan yang mungkin untuk mengisi 2 jabatan tersebut? Nah, ini juga materi SMA ya. Gitu. Kita mau ngitung banyak susunan yang memerhatikan urutan gitu. Karena ini kan jabatan ya. Kalau jabatan itu memerhatikan urutan. Jadi kita bisa langsung pakai rumus permutasi aja. Berarti ini ngitungnya tinggal permutasi. Kita di sini mau milih ketua dan bendahara ya. Berarti permutasi 2 dari berapa? Dari 50 orang. Berarti permutasi 2 dari 50. Yang mana ini berarti sama dengan 50 faktorial per 50 dikurang 2 faktorial. Ini ya. Yang mana pokoknya ini hasilnya bakal jadi sama dengan, atau aku jabarin deh. Ini jadi 50 dikali 49 dikali 48 faktorial. Terus yang bawahnya kan jadi 48 faktorial, dicoret ya.
Nah, 50 dikali 49 ini hasilnya bakal jadi 2450. Oke, gampang banget ya. Ini buat review doang nih, biar kalian masih ingat. Nih, ada yang namanya permutasi nih. Ini jawabannya 2450. Oke, selanjutnya, dari 15 buku yang tersedia di perpustakaan, 5 buku akan dipilih untuk dibaca selama seminggu. Berapa banyaknya cara memilih 5 buku tersebut jika terdapat 2 buku tertentu yang wajib dipilih? Oke, nah jadi bayangin ada 15 buku, terus kita mau milih 5 buku yang mau kita baca. Nah, tapi dari 5 buku tersebut, itu tuh udah ada 2 buku tertentu yang wajib dipilih. Jadi udah pasti kita bakal milih itu. Berarti kan yang kita pilih bebas tinggal 3 doang kan? 3 buku doang, ya kan? Yang tadinya 5, jadi cuma 3, karena 2-nya emang udah wajib dipilih. 3 buku dari berapa? Bukan dari 15. Karena kan 2 dari 15-nya ini kan udah wajib dipilih, jadi nggak perlu kita pilih lagi. Jadi kita milihnya cuma 3 dari 15 dikurang 2. 3 dari 15 dikurang 2 gitu. Kenapa 3? Karena 5 dikurang 2 ya. Terus ini kenapa dikurang 2? Karena dari 15 ini 2-nya udah wajib dipilih. Jadi kita cuma milih 3 dari 13 gitu. Jadi kombinasi 3 dari 13 ya. Yang mana ini hasilnya sama dengan 13 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 13 dikurang 3 faktorial. Gini ya. Ini jadi sama dengan 13 dikali 12. Bentar. 13 dikurang 3 faktorial. 13 dikali 12 dikali 11 dikali 10 faktorial. Terus yang bawah ini kan jadi 3 faktorial dikali 10 faktorial. Nah, ini dicoret. 3 faktorial ini kan 3 kali 2 ya, 6 ya kan, 6 sama 12 jadi ini jadi 2. 13 dikali 2 dikali 11, berarti ini hasilnya sama dengan 286. Oke, jadi jawabannya 286. Oke, kayaknya segitu dulu buat materi statistika dan peluang.